Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bulan yang mulia sebentar lagi akan tiba dan kita pada hari ini bersama berkumpul dalam rangka menyambut kedatangan bukan hanya sosok kelahiran manusia yang mulia, bahkan hari ini kita bersama duduk bersimpuh, bulannya belum datang tetapi kitanya sudah siap pasang badan. Insya Allah semua yang datang membawa niat, hajat, yang minta Allah kabulkan berkat wasilah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hajat-hajatnya yang dia pinta dengan wasilah junjungan Nabi Muhammad Allah kabulkan. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah lunasi hutang piutang kita, Allah tinggikan juga derajat kita, dan harapan terbesar Allah masukkan kita di dalam kelompok yang ekor akan bersama dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hawa-hawanya bulan Rabi udah berhembus. Ada yang beda nggak Ibu? Apa yang beda? Apa yang beda? Kalau ditanya apa sih yang bikin beda, bulan mah tetap sama, hari mah tetap sama. Terus yang bikin beda apa? Kalau boleh jujur, yang bikin beda hati yang punya cinta. Karena segala sesuatu yang biasa menjadi luar biasa karena ada hubungan cinta. Kalau di dalam hati seseorang gak punya cinta, bahkan yang luar biasa terkesan biasa saja. Tapi karena di hati kita punya cinta, cinta kepada sosok manusia yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bahkan bulan Rabi'nya belum tiba, tetapi hati para pecinta sudah menampakkan wajah-wajahnya. Ini yang datang berpagi-pagi, yang juga sudah siap dengan niatnya dari kemarin-kemarin mau kemana, siap-siap mau maulid Nabi. Insya Allah daftar list maulid udah pada nyimpen semuanya. Betul apa enggak? Ibu-ibu udah pada nyimpen maulidnya semua ya? Hari ini maulid di sini, besok maulid di sini, lusa maulid di sini. Berapa bulan nyimpennya Bu? Kalau saya sama Ustazah Aluya 3 bulan katanya, sampai maulidnya Ustazah Aluya harus nyimpen jadwal maulidnya. Insya Allah, insya Allah semuanya dikasih sehat sama Allah. Yang akan menyelenggarakan maulid Nabi dimanapun tempat, mudah-mudahan dikasih kesehatan, kemudahan, kelancaran. Bagi yang cuman bisa datang, mudah-mudahan dikasih kesehatan, keafiatan. Insya Allah bisa sama-sama kita memuliakan dan mengagungkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya yang sering kali kita dengar,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali tujuan kami mengutusmu itu untuk menebarkan rahmat kepada seluruh semesta alam. Nabi lahirnya sekitar 1400 tahun yang lalu, tetapi rasa-rasa menyambut kelahirannya tak lekang oleh waktu. Kalau kita dengar kisah demi kisah tentang bagaimana peristiwa hari di mana Nabi kita dilahirkan, maka kita akan selalu tertegun, kita akan selalu terkejut melihat adanya keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan dengan kelahirannya manusia ini. Tetapi itu dahulu, tetapi rasa atmosfer dari keagungan itu sampai hari ini kita masih tetap bisa merasakannya. Setiap dari kita ikut turut merasakan, entah ada rasa apa. Kalau datang bulan Maulid, rasanya semua hari-hari dipenuhi dengan keajaiban. Suatu yang mungkin tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahkan banyak orang-orang yang menjadikan bulan Maulid sebagai bulannya wasilah dia menjemput kesembuhan dari banyaknya penyakit. Banyak yang minta doa pada saya, terutama sebelum datangnya bulan Maulid, ustazah doain ya biar Maulid biar sehat, katanya biar bisa hadir. Ya Allah, Maulidnya belum datang, Maulidnya belum ada, tapi udah pada pasang niat pengen dikasih sehat biar bisa hadir Maulid. Ada keajaiban yang gak dirasa oleh sembarang orang, tetapi setiap dari mereka yang merasakan punyanya dorongan cinta kepada Nabi Muhammad, mereka semua entah mengapa dihadirkan oleh Allah di dalam perasaannya rasa yang begitu mengagungkan. Apa yang diagungkan? Segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi yang agung. Makanya belum datangnya bulan Maulid, saya sedikit mau ngingetin untuk kita masing-masing. Datang bulan Maulid, datang dah hadir Maulid, yang perlu kita hadirkan terutama adalah kita memasang niat yang tulus dan sungguh-sungguh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita sama-sama hadirkan di dalam diri kita, kalau kita betul-betul dengan tujuan datangnya Maulid, kita ini mau meraih keagungan serta syafaat yang paling agung dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian yang ketiga, ingat untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk tujuannya karena Allah, orang yang sungguh-sungguh ingin meraih syafaatnya Rasulullah, maka hendaknya yang paling pertama yang harus dia tampilkan adalah bagaimana perilakunya di dalam menghadiri majelis-majelisnya Rasulullah. Gimana majelis-majelis yang dia datangi bisa merubah akhlak demi akhlak menjadi pribadi yang baik dan lebih baik. Yang tadinya buruk berubah jadi orang baik. Yang tadinya datang dengan belum membawa cinta, pulang membawa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka datangi majelis maulid dengan santun, datangi majelis maulid dengan adab, selain daripada niat yang kita pasang, karena ketulusan niat akan tercermin dari perilaku yang hadir. Kalau orang yang hadir betul-betul ingin meraih syafaat, yang hadir betul-betul ingin mencari keridhaan, maka dia bakal duduk dengan penuh kesantunan. Di mana maulid dia hadir, di situ dia duduk dengan santun. Di mana tempat maulid dia hadir, dia duduk dengan penuh khusyuk. Di mana maulid dia hadir, dia datang dengan tulus dan sungguh-sungguh. Apapun yang dia mau, apapun yang dia pinta, dia tahu itu tempat terbaik sepanjang masa yang dia datangi selama hidupnya. Kemana datangnya?
ke Nabi Muhammad. Hasyaka an yuhrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami. Kata Al-Imam Al-Busiri, mustahil bagimu duhai Rasul, kalau ada orang yang datang kepadamu, yang minta kepadamu, yang memohon melaluimu, mereka pulang dengan apa? Dengan tangan kosong. Gak ada yang datang ke Nabi pulang tangannya kosong. Yang ada datang kepada Nabi pulang dengan membawa segenap yang dia pinta. Maka pasang tuh harapan kita semua kepada kita yang mau datang ke Maulid Nabi Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang katanya diutus untuk nebar rahmat kepada kita semua. Nggak kenal kita siapa, banyak dosanya atau banyak amalnya, banyak salahnya atau banyak ibadahnya, semuanya sama akan mendapatkan rahmat dari nabinya. Semuanya sama bakal pulang bawa rahmat dari nabinya. Makanya pasang niat yang betul, datang ke mana di mana kita minta hajat yang katanya nggak ada orang yang datang terutama ke Maulid Nabi hajatnya nih nggak dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ibu-ibu udah ngerasain atau belum? Udah ngerasain atau belum? Beneran? Beneran apa enggak? Datang Maulid hajatnya kabul. Datang Maulid apa yang dipinta dikasih sama Allah. Pernah nggak ngerasain? Kalau udah pernah mestinya makin yakin. Yang belum pernah tes di sini. Tes masuknya bulan Maulid. Punya hajat apa kamu? Punya kepengenan apa kamu? Punya harapan apa kamu? Tes di Maulid. Apa yang dijaminkan seseorang yang datang kepada Rasul tidak akan pulang dengan tangan hampa? Yuk sama-sama kita tes. Dijamin testimoninya tidak akan menyia-nyiakan kita. Apa yang kita datangi dengan penuh niat dan hajat, insya Allah yang datang pasti pulang bawa segenap daripada hajat-hajatnya. Pasang bu. Maka ibu yang dirahmati Allah, dulu di zaman Rasul ada seorang sahabat yang dikenal pedagang minyak wangi. Kebiasaannya itu tiap hari kalau lagi mau pergi ke pasar mampir dulu kemana? Ke Nabi. Dia duduk aja mandangin Nabi dari kejauhan. Nabi ngobrol sama sahabat, dia dari kejauhan mandangin Nabi aja. Nabi ngomong diliatin, Nabi makan diliatin, Nabi minum diliatin, sampai dia ngerasa udah cukup puas, dia pergi ke pasar. Di tengah-tengah pasar, kalau tiba-tiba hatinya kembali dirundung keinginan mau melihat lagi wajah Nabi, ditutup tokonya, dia lari lagi pergi, di mana Nabi duduk di situ dia ada. Kerjaannya begitu, tiap hari mandangin Nabi. Tiap hari merhatiin wajahnya Nabi. Tiap hari ditatap betul dalam-dalam wajahnya Nabi Muhammad SAW. Udah puas, pulang lagi ke toko didagang lagi. Tiap hari kerjaannya begitu. Sampai satu waktu dia mau pergi ke pasar. Sebelum ke pasar dia mampir seperti biasa, tapi kali ini dia ngasih isyarat. Isyarat apa? Sama Nabi dia pengen duduk adep-adepan. Kalau kita hari ini digituin sama orang, perasaannya gimana? Diliatin aja dari jauh segitunya kayaknya udah risih kita. Iya, ini pakai request mau natap depan muka. Rasul, boleh nggak saya natap kamu depan mukamu? Sama Nabi diizinin, duduk. Duduk dia, betul-betul hadapan sama Nabi, dipandangin dalam-dalam wajahnya Nabi, diliatin dalam-dalam wajahnya Nabi. Nabi tidak merasa terganggu sedikit pun oleh perbuatan orang ini. Sampai puas, udah selesai, udah dia pergi ke pasar.
Tapi ternyata semenjak dari hari itu Nabi nggak ngelihat dia lagi. Emang Nabi itu biasanya begitu. Kalau ada orang biasanya rutin menghadap, rutin datang, rutin terlihat, terus tiba-tiba nggak ada, Nabi bakal nanya, kemana Fulan ibn Fulan? Udah lama kok kayaknya nggak datengin saya. Udah lama kok kelihatannya nggak mampir-mampirin saya. Begitu Nabi nanya, sahabat semua bilang, di antara kita satu pun gak ada yang tahu kabar tentangnya wahai Rasul. Kemudian Nabi yang lagi duduk beranjak bergegas keluar dipakai sendalnya menuju pasar. Begitu Nabi sampai di pasar, tahu toko minyak wangi dia yang mana. Begitu dilihat tokonya tutup. Kemudian Nabi tanya, sama siapa? Sama seluruh orang-orang yang ada di pasar. Kemana orang yang punya toko ini? Orang-orang pasar bilang, beberapa waktu lalu dia telah meninggal dunia wahai Rasul. Berarti waktu dia datangin Nabi, mau duduk di depan-depan sama Nabi itu, dia kayak udah berasa mungkin ini tatapan terakhir gitu ngelihat Nabi. Makanya dia izin, boleh nggak saya duduk di depanmu wahai Rasul? Saya pengen tatap kamu dengan betul-betul dengan seksama. Biarkan aku puas dengan memandang wajahmu wahai Rasul. Terus Nabi dengar beberapa waktu lalu dia meninggal dunia. Semua orang-orang pasar menyaksikan, Rasul, orang itu cinta betul sama engkau. Berapa kali kita temukan dia lagi asik-asik berdagang, tokonya ditutup cuman untuk pergi menjumpaimu dimanapun kau sedang berada. Dia nggak pernah datangin Rasul pengen natap langsung, enggak. Biasanya cuman datang dari kejauhan dipandangin aja wajahnya Rasul sampai dia puas dia pergi. Tapi waktu terakhir kali dia datangin, dia pandangin Rasul, itu perjumpaan terakhirnya dia dengan Nabi. Nabi duduk sambil dengar semua orang berikan pandangannya tentang orang tersebut. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya santun, orangnya cinta. Dari sekian banyak pengakuan, berapa banyak pengakuannya serentak, dia cinta betul sama engkau wahai Rasul. Satu orang ada yang komentar, tapi Rasul, dia juga punya kekurangan, dia juga punya kesalahan. Orangnya kadang begini, orangnya kadang begitu. Begitu Nabi dengar adanya orang-orang yang ngucap tentang kekurangannya, langsung dipotong sama Nabi seraya berkata, Allah akan mengampuni kekurangannya sebab cintanya dia kepada aku. Itu bayangin, Allah akan mengampuni kekurangannya, ketidakjujurannya, mungkin kesalahan-kesalahan kecilnya disebabkan cintanya dia kepada aku. Kalau dilihat-lihat salah kita mah banyak gitu ya. Kekurangan kita mah banyak, kelalaian kita mah banyak, tapi setidaknya kalau emang kita juga sama seperti pedagang tersebut, punya apa? Punya rasa cinta sama Nabi Muhammad SAW, maka urusannya kata Nabi selesai. Saya sendiri yang akan memohonkan ampun kepada Allah untuk dosanya dia, kesalahannya dia, lantaran cintanya dia kepada saya. Berapa mungkin banyaknya salah kita, tapi kalau kita masih punya cinta sama Nabi, beruntunglah kita. Berapa mungkin bertumpuknya dosa-dosa kita, asal di hati kita masih ada cinta sama Nabi, masih beruntunglah kita. Tapi rugi, celaka, hancur untuk mereka yang bahkan di hatinya tidak ada Nabi. Di hatinya tidak pernah merasakan rindu sama Nabi. Di hatinya tidak pernah ingin mati-matian berbuat sesuatu untuk Nabi. Maka kalau kita lihat Bu, biasanya orang kalau lagi enak dengan pekerjaan, mana ada yang mau ninggalin pekerjaannya begitu saja. Apa yang bikin dia segitu gampang?
menahan diri dari berdagang, menahan diri dari berjualan, seenaknya buka tutup dagangan, cuman karena di hatinya punya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita coba ukur, barangkali di antara kita ada yang punya urusan, ada yang punya kerjaan, ada yang punya tanggungan, tetapi mati-matian mau apa? Mati-matian dia pengen mau datang ke tempatnya Nabi Muhammad. Dia mati-matian pengen berusaha, walau sebentar, walau sehari, pasang niat, mati-matian minta izin suami, mati-matian minta ridho suami, izinin kalau maulid jangan larang-larang ya. Anak diurusin, rumah dirapiin, habis semua selesai buru-buru bergegas mau kemana? Mau maulid. Ya, mau kemana? Mau maulid gitu jawabannya. Sama suami dari awal bilang bentar lagi bulan maulid saya izin ya. Tiap hari kalau kita ketemunya perwisan minta ridho. Gitu minta ridho. Yang penting urusan kamu udah saya kelarin, udah saya beresin. Itu kan bener tuh begitu. Iya, urusan kamu udah saya beresin, urusin. Pergi maulid, Masya Allah, mau dapat apa? Mau dapat ridho, mau dapat Nabi. Kata dia bilang gitu. Kita punya urusan. Urusan kita juga banyak. Dan saya yakin yang hadir di sini juga punya urusan. Urusannya juga pastinya banyak. Ada yang urusan pekerjaan, ada yang urusan rumah, ada yang urusan anak, ada yang urusan apa. Tapi kita mau nyisihin urusan kita terjeda untuk kepentingan Nabi Muhammad. Semua usaha kita nggak akan sia-sia. Usaha kita bakal dilihat sama Nabi. Usaha kita mati-matiannya kita bakal ditengok sama Nabi. Layaknya Nabi juga melihat usaha pedagang minyak wangi tersebut. Tidak ada seorang pun yang berusaha melakukan sesuatu yang ditujukan untuk nabinya kecuali nabinya menyadari perbuatan tersebut. Nabinya pasti tahu betapa besar di balik perjuanganmu tersebut. Nabinya pasti tahu. Maka ada seorang suami istri, tiap hari datangnya bulan maulid itu tiap tahun, dia selalu bilang sama istrinya, insya Allah ya mah, insya Allah ya bu, dia bilang. Kalau bulan maulid datang jangan sampai maulid datang kita sampai nggak bikin maulid. Ini orang bilang, apapun yang terjadi, berapapun rezeki kita, sebisa mungkin kita bakal bikin maulid ya bu. Istrinya manggutin, iya, insya Allah pak, sebisa mungkin yang kita bisa lakuin, selagi kita masih sanggup kita bisa, kita bakal bikin maulid Nabi. Sampai datang satu waktu, maulid Nabi yang rutin dia buat makin mendekat, tapi ternyata dia nggak punya apa-apa. Kelimpungan dia. Bilang sama istrinya, gimana nih? Kita bingung, besok udah mau deket waktunya kita bikin maulid. Biasanya kita udah rapi, udah kita urus, udah kita rapiin, tapi kali ini sehelai selembar uang pun gak ada di saku kita. Apa yang bisa kita lakuin? Ngomong sama istrinya mikir, suaminya kemudian tiba-tiba muncul ide nekat. Mungkin hari ini orang bilang ide ngawur. Dia bilang sama istrinya, gimana kalau kita gadain anak kita? Anaknya digadain. Digadain gimana? Kita gadai aja kayak orang mau jual. Ntar saya yakin abis maulid kelar kita tebus lagi tuh anak. Istrinya bilang, beneran nih pak? Beneran. Tanya sama anaknya, mau gak kamu? Anak laki. Kalau emang menurut bapak, menurut ibu, kita tetap mau istiqomah ngejalanin maulid Nabi, saya mah gak apa-apa, jalanin aja pak. Kalau emang dengan menggadaikan saya, bapak sama ibu jadi mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang untuk setidaknya tetap berbuat maulid Nabi. Dibawa anaknya penggadaian, ditebus, uangnya diambil, anaknya dititip, ditaruh. Dia buru-buru ngerapiin perayaan maulidnya,
Sekampung dengar kabar ada orang tua gila. Gara-gara mau bikin maulid anaknya digadain. Kata orang kampung bilang kita nggak bakalan mau hadir, kita nggak bakalan mau datang. Datang hari maulid bener, satupun orang kampung nggak ada yang datang. Ngapain datengin maulid yang bikin orang gila, yang bikin orang ngaco, sampai mau bikin maulid aja dipaksa-paksa sampai anaknya digadain. Tuh buat orang-orang yang suka bilang-bilang bikin maulid jangan lebay, bikin maulid jangan heboh, bikin maulid jangan hedon, maulid sederhana aja, sederhana juga cukup. Kadarmu menyederhanakan maulid, kadar nabimu di dalam hatimu. Setiap dari kita dengan anggapan yang simpel aja, sederhana aja, padahal kemampuan ada, itu mencontohkan kadar nabimu dalam hatimu. Kemampuan ada, tetapi memilih biasa-biasa saja. Ini kan ngaco gitu. Ini orang gak punya, saking mentoknya habis akal bikin maulid sampai gadain anak. Satupun orang kampung gak ada yang datang. Makanan udah dibeli, rumah pintunya udah dibuka, satu orang kampung gak ada yang datang. Apa yang terjadi? Langsung dia bilang sama istrinya, kayaknya saya harus pergi keluar kampung, panggilin orang-orang di luar kampung. Ini makanan sayang udah dibeli, biar mereka pada bisa datang, biar pada bisa hadir. Larilah dia keluar di kampung, kabarin orang-orang yang ada di jalanan, yang ada di mana aja, diajakin mampir ke rumahnya, diajakin maulid. Subhanallah, pulang dia, datang rombongan orang-orang dari luar kampung ini, termasuk adanya para kaum musafir. Orang musafir dengan jubah-jubah putihnya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang luar biasa megahnya, wajah-wajah yang dipenuhi dengan cahaya yang begitu indah, semuanya masuk datang. Kata suaminya bilang sama istrinya, Bu ini tamu dari mana? Kok banyak banget yang datang? Dia bilang, perasaan saya cuma ngundang beberapa orang. Ditanya, maaf bapak-bapak ini dari mana? Oh kami orang musafir. Katanya dapat kabar dari orang-orang warga setempat di sini ada maulid, kami singgah, kami mampir. Wajahnya bercahaya semua, wajahnya indah-indah semua, tubuhnya dipenuhi dengan apa? Dengan wibawa yang begitu luar biasa. Setiap kali maulidnya dibaca, ikut semuanya, tapi waktu makan dia pada kagak ikut. Waktu minum dia pada kagak ikut. Dia malah pesan sama yang punya rumah. Tiap kali disodorin makan, makanannya bawa masuk ke kamar, taruh di kamar. Makan Pak, kenapa nggak enak ya? Enggak, bawa masuk aja di kamar, taruh di kamar, kata dia. Makanannya ditaruh di kamar, dipesenin, jangan buka pintu kamar sampai kita pulang ya. Diturutin nama yang punya rumah. Terkesima dengan kewibawaan, pancaran cahaya, keindahan-keindahan mereka yang luar biasa. Selesai acara, orang-orang pulang, perutnya kenyang, istrinya nggak sabaran. Begitu orang-orang semua pulang, kata istrinya, ada apaan sih, kenapa? Ditawarin makan nggak mau, ditawarin minum nggak mau, malah makanannya sudah dalam kamar. Begitu dibuka kamar, ternyata semua makanan berubah menjadi uang dan emas. Kaget si bapak itu, terkejut ngelihat kok bisa uang itu lebih dari cukup buat nebus anak-anaknya, lebih bahkan berlebih dari cukup untuk nebus anak yang digadain. Bapak ini lari keluar, dicari rombongan musafir yang tadi, ketemu salah seorang dari mereka. Mana antum? Kamu ini siapa? Kalian ini siapa? Salah seorang dari mereka menjawab, kami utusan Allah, para malaikatnya Allah. Siapa di antara kalian yang paling bercahaya itu? Kami sedang menggiring Rasulullah.
Dan itu sahabat-sahabat jalil Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali yang ikut semuanya datang untuk menghadiri perayaan maulid Nabimu. Warga nggak mau datang nggak apa-apa, semua orang nggak mau datang nggak apa-apa, tapi setiap maulid Nabi nggak mungkin nggak datang. Tiap maulid nggak mungkin malaikat nggak datang. Tiap maulid ruh-ruhnya mereka orang dari kaum salihin nggak mungkin nggak datang. Buat apa? Buat menandakan akan mulianya perbuatan yang sudah diperbuat untuk orang yang memang di hatinya punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tangan atas perbuatan yang dianggap oleh orang-orang di luar akal. Bapaknya aneh, bapaknya gila, orang tua nggak punya akal, anaknya digadaikan. Tapi Nabi tidak melihat semua itu dengan sudut pandang yang berbeda, melainkan yang Nabi lihat, kamu sudah berjuang, kamu sudah berbuat, dan yang kamu tujukan di balik perbuatan dan perjuanganmu itu adalah aku, kata Rasulullah SAW. Maka siapapun dari kita yang melakukan sesuatu dalam hidupnya untuk Rasul, Nabi Muhammad gak mungkin sia-siain perbuatan itu. Datang bawa cinta, mulut dibasahi dengan sholawat, yang datang dengan segenap harapan itu gak ada yang pulang dengan sia-sia. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu apa yang kau perbuat. Maka setiap dari kita yang maulid, yang hadir maupun yang menyelenggarakan maulid, Nabi Muhammad tahu usahamu semua. Nabi Muhammad lihat usahamu semua. Tentu yang paling dilihat oleh Nabi Muhammad kadar cinta kita semua. Kadar cinta yang emang kita dengan adanya maulid niatnya untuk mupuk cinta. Karena setiap kali maulid diperdengarkan di telinga kita kisah-kisah mulia tentang Nabi kita. Di dalam maulid tidak ada cerita selain cerita yang berkenaan dengan Nabi kita. Rasa cinta yang terus menerus dipupuk yang membuat kita semakin hari semakin tambah kecintaan kita kepada beliau. Semakin tambah rasa ingin kita untuk mendekat kepada beliau. Ini yang dicari. Yang pulang dari maulid, yang rasa maulidnya penuh dengan manfaat, pasti di dalam hatinya tambah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Tambah hatinya terdorong ingin terus berbuat untuk Nabi Muhammad. Segala yang dia lakukan kalau bisa pengen diniatin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita perempuan. Perempuan itu punya cinta yang begitu dahsyat luasnya. Cinta kepada anak, cinta kepada pasangan, cinta kepada orang tua. Tetapi kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, tidak dianggap iman kita sampai aku jadi yang paling utama dari sekian banyak yang kalian cinta. Kan kurang lebih hadisnya begitu. La yu'minu hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak dianggap sempurna imannya, kata Nabi, sampai apa? Sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tuamu, daripada anakmu, dan daripada seluruh manusia manapun. Kata Nabi, saat aku jadi nomor satu sebagai manusia yang dicinta, maka cinta itu mengantarkan sempurnanya iman kita. Makanya dulu ada seorang perempuan dari kaum Ansor yang begitu dengar berita pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang, ada kabar burung yang tersebar Nabi meninggal, Nabi wafat. Maka tergoncanglah semua orang-orang yang duduk di kota Madinah, kebingungan, kelimpungan. Kenapa? Membayangkan kalau betul kabar yang tersebar tentang wafatnya Nabi Muhammad. Sampai ada satu perempuan lupa diri.
Begitu dengar rombongan Nabi SAW pulang, dia lari berdiri di ujung kota Madinah, ditungguin rombongan Nabi pulang. Sampai satu persatu pulang, ditemukan wanita tersebut. Maka semua yang ikut perang teringat, ini adalah ibu istri dari siapa? Dari anak, dari suami, dari orang tua yang meninggal dunia. Setiap orang datang bilang, kami turut berduka cita atas wafatnya ayahmu. Jawabnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama balu Rasulillah. Tapi yang saya mau tahu kabarnya Rasul gimana? Orang-orang bilang Rasulullah ada di belakang. Tenang hatinya, alhamdulillah. Datang lagi orang, bilang lagi, saya turut berduka cita. Atas apa? Atas wafatnya saudara laki-lakimu. Dia cuma jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama balu Rasulillah. Tapi kabarnya Rasul gimana? Datang lagi kemudian orang selanjutnya bilang, saya turut berduka cita anak laki-lakimu meninggal dunia. Jawaban ibu tersebut dengan tegasnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fama balu Rasulillah. Ya, yang meninggal ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, enggak. Ya, mereka bilang semuanya bakal kembali kepada Allah. Tapi gimana kabarnya Rasulullah? Hilang akal. Mungkin hari ini kalau kita ada yang ngabarin si fulan meninggal, kita masih punya rasa, akal kita masih punya kesadaran untuk ngerasa, anak saya meninggal, laki saya meninggal, orang tua saya meninggal. Tapi orang kalau sudah di akalnya hanya punya tentang Nabi Muhammad, yang ditanya siapa? Fama balu Rasulillah. Kabarnya Rasul gimana? Ini perempuan Ansor, perempuan yang punya begitu luas cinta kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada pasangan. Tapi ternyata cintanya dia kepada Nabi Muhammad lebih besar daripada cinta dia kepada siapapun yang ada. Begitu dari kejauhan dia ketemu, dia pandang pancaran sinar wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dari kejauhan Nabi mendekat, dari kejauhan Nabi mendekat. Saking senangnya perempuan itu sampai dipegang bajunya Nabi Muhammad. Maafin ya Rasulullah, saya sangat khawatir memikirkan tentangmu, sampai-sampai saya lupa diri karena aku mendengar kabar kematianmu. Wallahi ya Rasulullah. Perempuan itu bilang, demi Allah wahai Rasul, kullu musibah ba'dak jalal. Semua musibah kalau sudah melihatmu, semua musibah itu ringan. Kehilangan ayah, kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan siapapun, asal aku masih punya engkau, semua musibah bagiku ringan. Masalah dalam hidup kita banyak, urusan dalam hidup kita banyak, persoalan-persoalan problematika hidup kita banyak. Tapi ingat, sebanyak-banyaknya masalah kita, seberat-beratnya ujian dalam hidup kita, selagi kamu punya Nabi Muhammad, maka masalahnya ringan. Selagi kita punya Nabi Muhammad, maka semua masalahnya ringan. Maka di sini kita pasang banyak-banyak, kita punya niat, kita pasang hati, kita punya keinginan. Mau apa? Kita mau dekat sama Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Mau enggak kita dekat sama Nabi? Apa sih yang paling dicari sama orang yang datang ke maulid? Apa sih yang paling dicari? Mau duduknya, mau hadirnya? Demi Allah enggak. Yang dicari satu, kita pengen pantas bisa ada di dalam barisan Nabi Muhammad. Kita pengen dipantesin biar kita bisa layak masuk surga Nabi Muhammad. Kita pengen dipantesin biar besok kita menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka betul ya, lirik lagu yang sering kita kumandangkan, coba sambil kita menyanyikan lagu tersebut, sambil kita hadirkan betapa bagaimana perasaan kita kalau kita diperkenankan menatap wajahnya Nabi Muhammad. Alangkah hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, wallah kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku dekap. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku karena pancaran nanganmu. Ya Rasulullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul, ya Habiballah, kami rindu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang diharap ya Allah, rindu betul kita ini sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ingin betul diri ini menatap wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ingin betul diri ini bersama dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ingin betul diri ini memasuki surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, ingin betul mulut ini bisa meneguk telaga Nabi Muhammad. Ya Allah, ingin betul diri ini ya Rabb dikumpulkan di dalam barisan Nabi Muhammad. Ya Allah, di dalam maulid yang kami hadiri, kami minta dosa-dosa kami Kau ampuni. Kami minta kesalahan kami Kau ampuni. Kami minta semua kekurangan kami Kau tutupi. Ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad, kami minta ya Rabb semua noda-noda yang ada di dalam hati kami, kedengkian, kebencian, kesombongan, rasa iri yang ada di dalam hati semua Kau singkirkan ya Allah. Kami tahu sombong kami tiada guna, kami tahu iri kami tiada guna, kami tahu dengki kami tiada guna. Justru yang paling guna ya Allah adalah rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rabb, kami duduk di sini, kami minta rahmatnya Nabi.
Kami duduk di sini, berikan kami secercah dari rahmatnya Nabi. Ya Allah, kami minta hati kami hanya dipenuhi oleh cintanya Nabi. Ya Allah, kami minta diri ini hanya dipenuhi dengan kasih sayang Nabi. Ya Allah, kami minta diri ini hanya dipenuhi dengan kemuliaan Nabi. Ya Allah, jika memang sombong membuat kami tak layak berada dalam surga, maka singkirkan kesombongan dalam hati kami segera ya Allah. Kami tidak ingin punya sombong, kami tidak ingin punya dengki, kami tidak ingin punya iri ya Rabb. Kami cuma ingin Nabi Muhammad. Kami cuma ingin Nabi Muhammad. Kami ingin Nabi Muhammad ya Allah, agar kami layak bisa bersanding dengan Nabi Muhammad. Buat bahagia hidup ini ya Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad. Buat bahagia rumah tangga kami ya Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad. Buat bahagia hubungan kami dengan anak-anak kami dengan hadirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, buat bahagia persahabatan kami karena hadirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, buat bahagia semua amal perbuatan kami karena yang kami lakukan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana yang dikatakan, tiada orang yang pulang dengan tangan hampa jika datang kepada Nabi Muhammad. Hari ini kami datang, hari ini kami hadir, hari ini kami datang, hari ini kami hadir. Kami tahu ruhnya Nabi ada di hadapan kami. Kami tahu Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kami. Namun dosanya kami yang membuat kami tak tahu di mana beliau hari ini. Dosa kami yang menutupi kekurangan kami sehingga kami tak tahu di mana Nabi hari ini. Namun ya Allah, kami yakin betul, Nabi Muhammad ada untuk kami. Nabi Muhammad ada untuk kami. Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kami. Maka ya Rasulullah, qalbi yuhibbak. Ya Rasulullah, hatiku cinta padamu. Ya Rasulullah, kami ulurkan tangan kami padamu. Kami ingin syafaatmu ya Rasul. Kami ingin pertolonganmu ya Rasul. Kami ingin bantuanmu wahai Rasul. Keluarkan kami dari dunia yang menyesakkan ini wahai Rasul. Singkirkan semua kesulitan-kesulitan kami yang ada di dunia ini wahai Rasul. Singkirkan beban masalah hidup kami ini wahai Rasul. Dan kami minta semua kekhawatiran kami, ketakutan kami di padang mahsyar singkirkan wahai Rasul. Karena hanya dengan padamu wahai Rasul kami bisa meminta pertolongan wahai Rasul. Semua pintu ditutup, hanya pintumu yang senantiasa kau buka, hanya pintumu yang senantiasa ada. Maka melalui pintumu wahai Rasul, mohon ampunkan dosa-dosa kami di hadapan Allah. Mohon ampunkan salah silap kami di hadapan Allah. Mohon tutupi segala kekurangan kami di hadapan Allah. Mohon pantaskan diri kami untuk bisa bersama denganmu di surganya Allah. Allahumma ya Allah, da'auna kama amartanya. Kami berdoa sebagaimana kau perintahkan kami. Maka kami minta kabulkan semua hajat kami sebagaimana janji-janjimu untuk kami. Innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Maka kami pegang janjimu duhai Allah. Jangan ingkar janjimu ya Allah. Jangan ingkari janjimu ya Allah. Jangan kau ingkari janjimu. Kami minta Nabi Muhammad, kami minta Nabi Muhammad, kami minta Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.